Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Ponidi Podcast bersama Nisa dan Adit. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai kisah dari salah satu nabi dan rasul yang Allah utus kepada kaumnya. Nah, beliau ini merupakan ulul azmi dan menjadi rasul pertama di muka bumi karena diturunkan kepada kaum yang mulai kafir atau mulai jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman pasti tahu nih siapakah nabi itu? Itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Untuk membahas lebih jauh mengenai kisah Nabi Nuh ini, saya sudah bersama dengan para narasumber kita, yakni ada Kanisa. Halo Kanisa. Halo Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya juga bersama dengan Kak Adit. Halo Kak Adit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua insyaallah selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa Nabi Nuh ini merupakan rasul pertama yang Allah turunkan di muka bumi, dan juga beliau merupakan generasi 10 dari nabi pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Nah, untuk mengenal lebih jauh kira-kira siapakah Nabi Nuh ini atau bagaimanakah proses dakwahnya kepada kaumnya, saya mau bertanya dulu nih kepada Kanisa, kira-kira kapan sih awal mula Nabi Nuh itu mendapatkan wahyu dari Allah, atau kapan pertama kali Nabi Nuh itu diutus menjadi nabi dan rasul? Baik, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu berusia 50 tahun. Kemudian ada para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu berusia 350 tahun, dan dari Ibnu Jarir radhiyallahu anhu beliau menyatakan Nabi Nuh itu berusia 480 tahun. Begitu kata beliau. Berarti memang proses atau berdakwahnya dan usianya Nabi Nuh ini lama sekali di muka bumi. Dan saya juga pernah mendengar bahwa memang Nabi Nuh itu berdakwah selama kurang lebih 900 tahun ya, teman-teman. Iya, memang prosesnya sangat lama. Saya jadi penasaran, kira-kira kenapa sih Nabi Nuh ini diutus di muka bumi, atau bagaimana awal mula Nabi Nuh ini diutus kepada kaumnya? Kepada kaum yang seperti apa Nabi Nuh ini diutus? Nah, mari kita dengarkan penjelasan sedikit dari Kak Adit. Mengenai utusnya Nabi Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh itu ketika ada kekosongan dua nabi yang dibiarkan begitu saja, sehingga ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya mulai dilupakan oleh orang lain, orang banyak. Ketika ajaran itu dilupakan, maka para kaum Nabi Nuh saat itu sudah mulai melupakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Mereka mulai melakukan maksiat, kemungkaran, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Nuh ini diutus ketika para manusia itu sudah tidak lagi menjalankan ajaran-ajaran Nabi terdahulu. Yang bahkan saya pernah dengar itu, mereka para kaum Nabi Nuh ini mulai menyembah berhala-berhala. Ya, bukan begitu ya teman-teman. Nah, mengenai berhala, saya mau penasaran sekali. Kira-kira bagaimana awal mula para kaum Nabi Nuh ini mulai menyembah berhala? Padahal sebelumnya kita tahu sendiri bahwa mereka ini pun sudah mendapatkan ajaran dari para nabi sebelumnya, Nabi Adam, Nabi Idris. Nah, bagaimana sih awal mula sejarahnya para kaum ini mulai menyembah para berhala, dan siapa saja nama dari berhala-berhala tersebut? Penjelasan tentang penyembahan berhala ini dijelaskan juga dalam Quran surah Nuh ayat 23. Di sini dijelaskan bahwa pembesar kaum Nabi Nuh itu menyuruh atau meminta untuk kaumnya itu agar tidak meninggalkan patung-patung ini. Dan patung-patung ini bernama ada Wat, Suwa, Yugos, Yaub, dan Nasr. Dan Ibnu Abbas mengatakan bahwa berhala-berhala ini berasal dari nama di kalangan Nabi Nuh. Dan di sini ketika mereka meninggal, syaitan memberikan intuisi kepada kaumnya agar tetap menyembah para patung-patung ini dan memasang berhala-berhala ini berupa gambar mereka. Kemudian mereka memberi nama-nama patung ini dengan nama orang-orang solih
di kaumnya Nabi Nuh. Jadi ternyata para berhala ini merupakan orang-orang soleh di zaman dulu yang kemudian mereka jadikan sebagai patung ya, atau sebagai patung, yaitu disiasati oleh para setan-setan guys. Jadi setan ini sangat turut andil dalam membuat manusia itu lari dari ajaran Allah. Dasar kaum setan ya. Selanjutnya, karena kita di sini membahas kisah Nabi Nuh dari pandangan Al-Qur'an, kita ingin bertanya kembali lagi nih kepada Kak Adit, kira-kira dalam Al-Qur'an itu Allah sudah menyebut kisah Nabi Nuh atau kata Nuh itu sendiri berapa banyak sih, atau apakah sudah disebut atau belum, atau bagaimana? Oke, dalam Al-Quran sendiri kata Nuh disebutkan terdapat 42 ayat dalam 27 surat dalam Al-Quran. Di antaranya ada perang surah Al-A'raf ayat 9 sampai 64, surah Yunus ayat 71 sampai 74, surah Hud ayat 25 sampai 49, dan surah-surah lainnya. Jadi kalau dari penjelasan Kak Adit tadi, kita ketahui memang kisah Nabi Nuh itu sudah tertera dalam Al-Quran. Sebagaimana juga yang sudah disebutkan oleh Kanisa mengenai para berhala-berhala di Sunda itu. Jadi Al-Quran sendiri sudah menjelaskan bahkan secara detail mengenai kisah Nabi Nuh, yang memang sudah sering kita kenal juga bahwa Nabi Nuh ini terkenal dengan kisahnya kaumnya yang ditenggelamkan oleh banjir bandang itu. Jadi saya ingin menambahkan sedikit teman-teman, bahwa ketika Nabi Nuh sudah berusaha mendakwakan kepada kaumnya yakni sebanyak 900 tahun tadi, itu hanya sedikit sekali para kaumnya yang patuh dan taat kepada ajaran yang disampaikan atau yang dibawa oleh Nabi Nuh. Bahkan dari yang pernah saya baca itu kan Nisa, itu yang ikut kepada Nabi Nuh itu hanya sekitar 80 orang. Jadi hanya sedikit sekali, padahal beliau itu sudah berdakwah sebanyak 900 tahun. Nah, sampai tiba pada masanya itu Nabi Nuh sendiri yang memohon kepada Allah agar didatangkan azab kepada kaumnya yang masih saja menyembah berhala ini. Kemudian ketika Nabi Nuh sudah berdoa, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Nuh agar mempersiapkan kapal dan berbagai macam persediaan lainnya untuk persiapan mereka nanti ketika turunnya azab. Dan ternyata ketika semuanya sudah siap, kapal sudah jadi, bahan-bahan persediaan di kapal sudah ada, dan para orang-orang mukmin di zaman itu sudah mulai masuk kepada kapal. Meskipun saat itu pun para kaum Nabi Nuh yang tidak taat ini menertawai para kaum-kaum yang taat ini, bahwa mereka ini sebenarnya gila membuat hal yang sesuatu yang tidak masuk akal di zaman itu. Tapi ternyata ada hikmahnya bahwa yang selamat di zaman itu adalah hanyalah para kaum yang taat, yang naik ke kapal, juga beberapa hewan yang berpasang-pasangan dan tumbuhan beserta Nabi Nuh. Sedangkan yang lainnya itu Allah hancurkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa banjirnya itu mengisi seluruh bumi yang ada di dunia ini, dan seluruh manusia yang selain manusia yang taat itu hancur, lebur, hilang di telan air. Bahkan ada satu kisah yang menarik yang mungkin bisa kita ambil ibrahnya nanti, bahwa Nabi Nuh itu harus kehilangan istri dan anaknya yang tidak taat, dimana dijelaskan pun dalam Al-Quran itu ada satu titik dimana ketika Nabi Nuh melihat ketika semua orang sudah naik ke kapal, ya orang-orang mukmin sudah naik ke kapal, kemudian Nabi Nuh melihat ada anaknya yang berusaha naik ke pepohonan, ke gunung untuk menyelamatkan diri dari banjir bandang. Nabi Nuh masih sempatnya memanggil, wahai anakku, taatlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah agar kau selamat, begitu. Akan tetapi dengan angkuhnya anaknya Nabi Nuh berkata, aku tidak akan menyembah Tuhanmu, wahai ayah. Aku akan berusaha naik ke gunung ini agar aku yakin aku selamat. Akan tetapi sayangnya karena anaknya ini angkuh dan tidak mau taat kepada Allah, anaknya ini pun diterpa banjir atau air yang semakin besar, air banjir yang semakin besar yang datang ketika proses azab itu. Dan meskipun sedih, Nabi Nuh harus menerima bahwa anaknya itu, karena anaknya tidak beriman, jadi anaknya itu bukan lagi menjadi keluarga dari Nabi Nuh. Jadi ada banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil dari kisah singkat Nabi Nuh ini, bahwa kita tuh memang harus menyembah dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebelum menutup mengenai rangkaian kisah singkat yang kami jelaskan mengenai Nabi Nuh,
kita ingin mengambil ibroh atau hikmah dari kisah singkat ini. Mungkin teman-teman, Kak Adit, Kak Nisa bisa menjelaskan kepada teman-teman semua kira-kira ibroh apa yang bisa kita ambil. Jadi ibrah yang bisa kita ambil dalam kisah Nabi Nuh ini diantaranya menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada paksaan dalam soal iman. Jadi Kabila, dalam kitab yang bisa saya ambil itu, yang pertama itu tidak ada dispensasi dalam iman. Itu dijelaskan dalam Quran surat Hud 4:43, 45 sampai 47. Kemudian ada kesabaran dan kegigihan Nabi Nuh dalam berdakwah. Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. Beliau di situ telah ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Walaupun begitu, beliau tetap berusaha untuk tidak sedih dan berlarut dalam kesedihan itu, dan beliau yakin akan ada rencana Allah yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman, meskipun kita itu sudah menghadapi kesulitan yang bagi kita itu sudah sulit sekali, akan tapi kalau dari kisah Nabi Nuh ini, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa akan selalu ada hikmah, akan selalu ada rencana Allah yang lebih baik ke depannya yang saat ini mungkin kita tidak tahu. Begitu ya teman-teman. Sekian dari kami penjelasan singkat mengenai kisah Nabi Nuh. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, meskipun hanya sedikit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nabila bersama Anissa dan Adit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.